Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya berada di satu tempat di kelurahan, yaitu kantor kelurahan di Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol. Sekarang ini kita mau tahu seperti apa sih kegiatan dan perhatiannya seorang kepala kelurahan di Kelurahan Grem ini, dan seperti apa kantornya di kantor Kelurahan Grem ini, perhatiannya terhadap kantor dan masyarakat. Baik, sama-sama saya mau masuk dalam. Mau tanya boleh? Boleh, Pak. Ini kelurahan apa namanya? Namanya Kelurahan Grem, Pak. Kelurahan Grem ya. Ini ada apa nih? Ini lagi ada pembuatan surat terang tidak mampu buat pembuatan BPJS PBI. Ya, oh jadi nggak ada masalah ya tadi ya, nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Jadi semua bisa diperlancar ya, dibantu ya masyarakatnya ya. Oke, langsung ke dalam. Ya, penasaran, kita langsung gerbek dulu. Assalamualaikum. Wah, sahabat Tugas TV, ternyata di sini ada sosok penampakan ini. Jadi langsung aja kita datang ya. Ini penampakannya. Lagi dengan Pak Lur di sini ya. Luar biasa. Iya. Kayak pernah lihat. Silakan. Mama, sehat? Ini kok sama aja ini, apa-apaan nih maksudnya nih? Tadi saya kesini kan mampir dulu kantor, ada kelaminnya, letak gue baik. Luar biasa. Ayo kita ngobrol-ngobrol, kebetulan nih ada Mama Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini tadi kita udah lihat ke depan, saya langsung gerebek ke kantornya Pak Lurah ini. Pak Lurahnya kebetulan lagi sama Mama Yai di sini lagi ngobrol. Ini kita gerebek langsung, ternyata Mama Yai udah gerebek duluan ini. Jadi akhirnya tadi kita udah lihat sedikit, nanti kita setelah bincang-bincang saya mau tanya-tanya apa aja kegiatan di Kelurahan Grem ini dan sudah sejauh apa hubungan antara Pak Lurah dan masyarakat setempat. Mari kita tanya-tanya langsung. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan dari Tugas TV di kantor Kelurahan Grem. Iya. Jadi ini sebelum saya bertanya dulu ke Pak Lurah, saya pengen masyarakatnya biar tahu, teman-teman Tugas TV yang memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Lurah. Baik. Mohon izin buka masker. Iya, siap. Sudah suntik pastinya, sudah vaksin dong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Denny Yuliandi, sarjana ekonomi, lurah di Kelurahan Grem. Alhamdulillah, saya sudah hampir kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai kepala kelurahan di Kelurahan Grem. Dan insya Allah nanti sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Wahyu terkait dengan program-program di Kelurahan Grem, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Wih, jadi kayak kuis ini. Oke, Pak Lurah, saya mau nanya ini. Baik. Pak Lurah tadi sudah disebutkan ini, saya pengen nanya tadinya sudah berapa lama menjabat di kelurahan, ternyata sudah terjawab 2 tahun. 2 tahun. Sudah. Nah, terus di 2 tahun itu sudah berjalan berapa program yang ada di Kelurahan Grem selama 2 tahun Pak Lurah menjabat sekarang? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa saya mulai masuk di Kelurahan Grem ini kurang lebih di pertengahan tahun 2019 yang lalu.
tepatnya mungkin di awal Agustus kita sudah mulai berjalan melaksanakan program di Kelurahan Gerem. Dan di awal tugas saya sebagai lurah di Kelurahan Gerem, saya sudah dibenturkan atau dipertemukan dengan kegiatan lomba yang namanya lomba P2WKSS tingkat Provinsi Banten. Dan alhamdulillah berkat binaan yang baik dari pemerintah Kota Cilegon dan juga support dari teman-teman di industri di Kelurahan Gerem, alhamdulillah juga dengan kerja keras masyarakat tentunya, seluruh lapisan masyarakat, pengurus lingkungan, kader Posyandu, kader KCN Kelurahan Gerem dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan kita bekerja sama, dengan semangat kita, alhamdulillah Kelurahan Gerem dipercaya, dianugerahi sebagai pemenang juara pertama. Wih, luar biasa. Juara pertama lomba P2WKSS tingkat Provinsi Banten, dan mungkin itu pialanya. Itu sebagai kenang-kenangan, ya alhamdulillah. Berikut pamfletnya nggak saya buang, itu sebagai kenang-kenangan ya. Alhamdulillah ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa bagi kami, terlebih saya pada saat itu baru menjabat juga di Kelurahan Gerem, dan ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang patut menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan warga masyarakat Gerem, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi masyarakat Gerem dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Gerem. Jadi Ya, sangat luar biasa sekali. Sudah 2 tahun sudah mendapat juara 1 ya. juara 1 Seprovinsi Pak ya? Seprovinsi Banten. Provinsi, luar biasa kawan-kawan ya. Patut kita apresiasikan. Mudah-mudahan hadapannya akan lebih mantap lagi Pak. Amin, amin, amin. Terus ini Pak Lurah, dengan juara, dengan adanya juara itu, mendapatkan juara, saya pengen tahu sejauh apa sih hubungan Pak Lurah, Kelurahan Pak Lurah sendiri dengan pihak masyarakat atau dengan lembaga ormas. Hubungannya seperti apa Pak? Baik. Berjalan seperti apa? Terima kasih. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa peraihan atau perolehan ini memang tidak terlepas dari peran serta masyarakat kan, baik dari ormas, OKP dan lain sebagainya, rekan-rekan pengurus lingkungan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa partisipasinya kepada kami, dan alhamdulillah memang ini yang kita upayakan kan. Jadi sebelum kita melangkah kepada kegiatan-kegiatan kita, terutama kita adalah yang terpenting adalah membangun komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Bagaimana kita menyamakan persepsi dan satu visi dan misi yang sama dengan masyarakat, bahwa kita ingin meraih prestasi gitu. Bagaimana kita mensupport masyarakat, memberikan pemahaman, kemudian motivasi kepada masyarakat, dan ini yang kita upayakan. Simpel kan, jadi kita sering-sering berkomunikasi saja kuncinya, sering komunikasi dengan masyarakat. Kadang-kadang kalau di sela-sela waktu memang memungkinkan, kita bancakan bareng, makan-makan dengan masyarakat, sehingga menimbulkan chemistry yang baik ya, antara kelurahan dengan masyarakat, yang sehingga akhirnya masyarakat juga supportnya sangat luar biasa kepada program-program di kelurahan. Dan alhamdulillah berangkat dari itu semua, mudah-mudahan kita diperkenankan, dan saya ingin potensi-potensi yang ada di Kelurahan Gerem ini terus tergali, terus tergali gitu kan, dengan semangat masyarakat yang harus terus kita pupuk, jangan sampai padam atau pudar nih semangat masyarakat, terus kita pupuk gitu kan. Mudah-mudahan ya ketika potensi Kelurahan Gerem ini tergali, otomatis akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa kepada masyarakatnya. Terlebih lagi kepada peningkatan UMKM yang ada di masyarakat. Mungkin itu kan. Iya. Jadi memang jadi sahabat tugas TV memang wajar ya artinya juara 1 ya, karena memang kedekatan Pak Lurah dan masyarakat serta LSM-nya juga bagus. Amin. Hubungannya, silaturahminya ya, mungkin ke depan nanti bisa lebih erat lagi dan bisa di atas juara 1. Juara apa tuh berarti? Udah paling baik, udah bagus ya, terbaik ya. Tingkat nasional ya. Terus kalau ini Pak Lurah ini agak sedikit saya mau nanya masalah ini nih, masalah DPW kalau nggak masalah ya. Apa ya, saya mau nanya ini karena memang sedikit ya, karena kan kita kontrol publik ya, sebagai media kita pengen tahu dana yang sudah dikucurkan sendiri. Kalau saya belum tahu nih jumlahnya berapa ke kelurahan-kelurahan sendiri, dan itu kira-kira akan dipergunakan untuk apa saja kira-kira? Apakah sudah ada atau memang bagaimana itu Pak sistemnya setelah dana DPW turun? Baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya kapasitasnya Pak Pokmas ya. Oh, tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan saya bisa mewakili Pak Pokmas ya. Dan mohon maaf kalau memang nanti kurang sesuai ya apa yang saya sampaikan, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kalau tidak salah Kelurahan Gerem menerima dana DPWK sejumlah kurang lebih 640 juta rupiah.
dan itu terbagi ke dalam 3 termin. Nah, sekarang ini kita sedang melaksanakan termin yang pertama, di mana termin yang pertama ini kita melaksanakan pembangunan di beberapa wilayah. Di antaranya adalah yang pertama, kita melaksanakan pembangunan posyandu yang ada di lingkungan Kembang Sawo. Posyandu, karena kenapa kita posyandu? Karena saya berpikir keberadaan posyandu ini sangat penting kan. Gitu, selama ini memang masih banyak posyandu yang masih numpang di rumah-rumah warga atau di rumah-rumah kadernya, yang sehingga ini agak sedikit merepotkan ketika para kader ingin melaksanakan kegiatan posyandu, harus gotong-gotong timbangan, gotong-gotong buku registrasi dan lain sebagainya. Jadi prioritas kami adalah posyandu. Mudah-mudahan dari 10 posyandu yang ada semuanya sudah punya bangunan sendiri, gitu kan. Cuman memang kendalanya adalah lahan karena dari DPWK ini hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunannya saja. Nah, secara kebetulan alhamdulillah kita punya tanah bengkok ya di Kembang Sawo, sehingga ini memungkinkan untuk dibangun sebuah posyandu. Nah, yang selanjutnya di termin pertama kita melaksanakan kegiatan pembangunan TPT, di mana mungkin dapat saya sampaikan bahwa kontur alam di Kelurahan Gerem yang perbukitan dan lereng-lereng ini sangat banyak membutuhkan TPT atau tembok penahan tanah, karena potensi kerawanannya sangat luar biasa. Setiap musim penghujan datang itu potensinya pasti banjir dan tanah longsor, karena dengan kondisi perbukitan tadi, gitu kan. Makanya alhamdulillah dengan adanya DPWK ini bisa sedikit membantu kepada masyarakat terkait dengan pembangunan TPT. Di samping juga memang kita masih minta bantuan kepada dinas teknis, dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan tata ruang, gitu kan. Jadi kalau untuk yang dimensi atau spesifikasi TPT-nya di atas 3 meter itu kewenangannya sudah PU, sudah tidak boleh lagi Pokmas mengerjakan. Artinya Pokmas hanya mengerjakan yang skala-skala kecilnya saja, gitu. Nah, selain dari TPT, di termin pertama ini kita juga membangun rumah tidak layak huni. Kalau tidak salah yang masuk ke dalam prioritas di tahun ini dalam program DPWK itu ada 8 rumah tidak layak huni yang akan kita rehab. Dan alhamdulillah di termin pertama ini kita sudah membangun atau memperbaiki, merehabilitasi 4 rumah tidak layak huni di lingkungan Klotoh di Kelurahan Gerem. Itu termin pertama. Luar biasa, sangat ini sekali ya, banyak sekali. Iya. Masih ada lagi nggak? Masih ada termin kedua dan termin ketiga, gitu. Dimana di termin kedua masih ada beberapa pembangunan paving block, drainase, dan juga TPT. Kemudian yang lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya ini adalah pembangunan jamban. Dimana memang kita punya target stok BAB sembarangan ya di Kelurahan Gerem, STBM ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa meminimalisir masyarakat yang masih, mohon maaf, buang air besarnya tidak pada tempatnya, gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sedikit demi sedikit kita masukkan ke dalam program DPWK. Di tahun ini di termin ketiga nanti kita membuatkan jambanisasi 2 unit, 2 titik di warga masyarakat. Mungkin itu kan. Ya, jadi sangat luar biasa. Saya mendengarnya pun sangat merinding gitu, ya. Ya mudah-mudahan ke depannya masyarakat pun minta doanya ya buat sahabat Tugas TV agar diperlancar, tidak ada lahan paten ya. Amin. Terus ini sebelum saya tanya lagi nih Pak Lurah, nih ada apa ini? Bagus-bagus ini. Nah, ini saya pengen tahu nih. Saya kaget tadi. Staf Pak Lurah ada tamu dari mana? Lalu tuh rambutnya gondrong pakai peci gitu. Saya bilang, siapa nih, belum pernah kita ada tamu seperti ini gitu kan ya. Pakai sarung lagi Pak Lurah katanya. Nah, sudah masuk begitu datang Mama Yai. Ini adalah tokoh yang sudah sangat familiar. Tapi Pak Lurah nggak baca ayat kursi tadi pas sebelum berdoa. Ya maksudnya berdoa gitu maksudnya. Orang kalau berdoa tambah ganteng koni. Iya, itu. Bahaya mendingan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak Lurah ini sering minum kopi Jawara dong ya? Alhamdulillah, memang sudah beberapa saat yang lalu juga Mama sudah pernah datang waktu saya masih di Kota Sari, gitu kan. Jadi memang juga beberapa waktu yang lalu juga Mama sudah pernah memperkenalkan, dan ini saya sangat bersyukur ya mendapatkan satu kehormatan kedatangan Mama Yai Buyat nih dengan membawa produk andalannya, produk yang sangat luar biasa, yang ini sudah sangat viral di medsos dan dimanapun gitu. Bahkan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota semuanya konsumsi kopi Jawara. Pak Wali Kota dan Pak Wakil, alhamdulillah Lurah Gerem sudah mengkonsumsi kopi Jawara. Pak Wali dan Pak Wakil, saya sebagai bawahan Bapak nih, Lurahan Gerem rasanya ketinggalan kalau tidak ikut minum kopi Jawara. Betul. Terima kasih Mama. Makanya saya bingung ini saya curiga awalnya sahabat Tugas TV ini kok. Ini saya rasa ada aura-aura ganteng ya gitu kan. Ternyata saya ketinggalan ganteng ini berarti Mbak ya. Oh, iya, ganteng lebih dulu dong. Ketinggalan.
biasa. Yang paling ganteng se-Cirebon. Sebanten. Oh, Sebanten ya. Sebanten. Dan nominasi dan Nominasi Sebanten ya. Luar biasa. Oke, Sobat Tugas TV, asik sekali obrolan kita hari ini. Ini sebelum saya lanjut ngobrol, saya boleh minum ya kalau? Silakan. Saya sudah mau nyeduh kopi juga. Oh, boleh. Sebentar. Wah, kopi Jabara ya. Sebentar, saya panggilkan staff dulu ya. Sebentar. Oke, sahabat Tugas TV, sambil ini nanti saya mau pengen nyobain kopi Jawara biar ketularan ganteng nih kan, ketularan ganteng Mami Yai dan Pak Lurah ini. Amin. Saya mau tanya lagi Pak Lurah, ini dengan adanya penyakit yang mengerikan katanya ini kan COVID-19, dengan meningkatnya penyakit, meningkatnya apa ya namanya? Pandemi ya, masa pandemi ini kan meningkat nih, udah mulai meningkat nih kalau nggak salah orange ya. Dengan adanya meningkatnya pandemi ini, terus sebagai Pak Lurah nih, bentuk sosialisasi kepada masyarakat apa nih kira-kira? Sudah dilakukan atau memang rencana akan ada lagi sosialisasinya? Baik, yang sudah kami lakukan secara rutin adalah memastikan supaya masyarakat kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai atau menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan itu sudah kami lakukan dengan cara kami bergerak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kerumunan masyarakat atau di tempat-tempat keramaian. Kami membagikan masker, kemudian kami juga melakukan penyemprotan baik di rumah-rumah ibadah, di masjid dan musola maupun di lingkungan-lingkungan yang memang ada laporan terkonfirmasi positif COVID-19, itu langsung kami lakukan penyemprotan. Nah, selain daripada itu, dalam rangka untuk upaya mencegah penyebaran ini agar tidak semakin luas ya, kami juga mendirikan posko-posko COVID-19 di beberapa lingkungan, terutama adalah lingkungan-lingkungan yang memang mobilisasi masyarakatnya tinggi. Ada beberapa lingkungan di wilayah Kelurahan Gerem yang memang tergolong kepada mobilisasi masyarakatnya tinggi, diantaranya di lingkungan Gerem Raya, dan itu kami lakukan pantauan secara khusus di sana, dan kami pun juga memberikan himbauan-himbauan melalui RT RW untuk kepada masyarakat agar supaya masyarakat dalam hal peningkatan pandemi saat ini bisa sedikit membatasi kegiatan, bisa sedikit membatasi kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting lah, gitu. Lebih banyak memperbanyak di rumah atau istirahat di rumah, kecuali ada hal-hal yang memang urgent yang memang harus dilaksanakan. Kemudian yang selebihnya adalah dalam upaya pencegahan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolsek Pulau Merak pada beberapa waktu yang lalu, bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ke depan ini, kita di bulan Agustus ini pasti masyarakat akan melaksanakan kegiatan PTRI. Nah, dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi kerumunan dan lain sebagainya, untuk saat ini kami mohon maaf kepada warga masyarakat, kami dari Kelurahan Gerem sedikit menunda terkait dengan proposal-proposal yang diajukan. Ya, jadi ada beberapa lingkungan yang sudah mengajukan proposal untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti HUT RI, ihtifalan dan lain sebagainya. Ini kami tidak tanda tangani dulu. Kami tunda dulu sampai kepada proses atau pelaksanaan PPKM skala mikro dari tanggal 21 Juni kemarin sampai dengan tanggal 4 Juli ini selesai. Nah, setelah itu nanti kita lihat perkembangannya. Kalau kira-kira perkembangannya menurun pandemi ini, insya Allah kegiatan masyarakat kami longgarkan lagi ya, Tapi kalau ternyata memang malah lebih meningkat, ini akan lebih kami perketat lagi. Mungkin itu kan. Jadi itulah himbauan jadi buat masyarakat yang memang masih tertunda proposalnya ya, jadi karena memang pandemi ini Pak Lurah pun tidak bisa memutuskan langsung harus begitu ya, mengikuti. Terus ini saya mau nanya, bentuk perhatian industri kepada lingkungan seperti apa? Dan kalau tidak salah di sini tuh banyak industri ya, di lingkungan sini banyak industri, terus disayangkan tidak adanya workshop gitu. Terus tanggapannya Pak Lurah itu seperti apa? Apakah akan ada rencana akan menyampaikan ke industri tersebut? Terus bentuk perhatiannya kepada lingkungan itu seperti apa industri-industri yang di Gerem ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Dapat kami sampaikan bahwa dari beberapa industri yang ada di Kelurahan Gerem, memang saya lihat di masyarakat itu sudah ada kegiatan-kegiatannya. Ya, mungkin boleh dikatakan itu adalah CSR dari industri kepada masyarakat, diantaranya adalah bantuan-bantuan seperti bantuan pembangunan posyandu, ada juga bantuan pembangunan gedung PAUD, ada juga pembangunan semacam kayak kebun-kebun gizi, kebun kawet ya, atau geria hidroponik, itu sudah ada di masyarakat. Nah, mungkin tinggal nanti masyarakat saja yang menyesuaikan apa kebutuhan di lingkungan
ketika ini membutuhkan bantuan dari industri, mungkin bisa dikomunikasikan dengan industri. Jadi saya rasa juga industri juga tidak tertutup terkait hal ini. Insya Allah mudah-mudahan industri yang ada di Kelurahan Gerem ini semuanya kooperatif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Siap, mantap. Oke, ini terakhir kayaknya nggak apa ya saya nanya. Banyak nanya jadi mau nanya. Nanti terakhir saya. Oh iya, saya mau nanya nih. Sejauh apa pos kamling atau pos ronda ya di wilayah Kelurahan Gerem ini berjalan lancar nggak? Sudah. Ya baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Dapat saya sampaikan bahwa alhamdulillah kalau untuk di setiap lingkungan posyandu ini berjalan sudah sangat baik menurut kami. Terlebih sekarang ini kan kita sedang dalam kondisi pandemi ya. Jadi memang posko PPKM skala mikro ini sudah kita terapkan di setiap lingkungan di RT dan RW. Nah alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya siskamling ini juga bisa sedikit mencegah ya. Peranan siskamling ini kan tidak hanya jaga malam, jaga keamanan, tidak, tapi bagaimana kita saling bersosialisasi, menyampaikan pesan-pesan atau program-program kepada masyarakat terkait kondisi terkini yang sedang terjadi kan. Jadi informasi-informasi itu pun juga kita bisa memanfaatkan melalui kegiatan siskamling gitu. Jadi siskamling itu saling ngobrol, saling bertukar informasi dan lain sebagainya. Jadi berjalan ya. Berjalan, alhamdulillah. Terus ini sebelum closing statement, Mami Yai mau nanya, ini mau ada closing statement, gimana? Mau nanya dulu. Sobat tugas dimanapun Anda berada, saya sebetulnya melihat media itu, ada satu foto yang berseliweran. Jadi kita foto kini endi nih. Jadi ada suatu pandangan yang luar biasa. Dan saya juga belum tahu di mana tempatnya. Setelah merene kononku ketemu karo Pak Lurah tetapun ternyata ada di sini. Jadi ada tempat wisata yang sedang digarap ternyata. Apa namanya itu Pak Lurah? Baik, dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya ini semuanya berawal dari semangat warga masyarakat, Pak. Jadi saya sangat bersyukur ketika saya ditugaskan di Kelurahan Gerem ini, semangat masyarakatnya luar biasa, ya. Jadi ketika ada sedikit potensi, masyarakat melaporkan. Ada sedikit potensi, masyarakat melaporkan. Kemudian dari hasil laporan itu, kita tindak lanjuti dengan kita survei ke lingkungan, survei ke wilayah. Dan alhamdulillah, dari hasil itu ya alhamdulillah. Jadi kalau saya hanya mendorong sifatnya kepada masyarakat, tapi adalah yang terpenting bagaimana semangat masyarakat itu sendiri dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, jadi dapat saya sampaikan bahwa di Kelurahan Gerem ini ternyata luar biasa, potensi wisatanya luar biasa gitu kan. Banyak sekali potensi wisata. Terakhir yang kemarin sudah kita viralkan bareng dengan Pak Wali Kota adalah adanya situ Batu Benteng. Di mana situ Batu Benteng ini dari satu hal yang tadinya tidak berarti. Bahkan orang pun juga kalau melihat ke situ kayaknya kesannya sudah ngeri, angker dan lain sebagainya karena kedalaman air itu sampai kepada 3-4 meter gitu. Jadi ini menurut saya akan sangat riskan kalau tidak dikelola dengan baik. Gitu kan, bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan, apakah orang jatuh, orang tenggelam dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ini warga masyarakat ini ternyata gagasan kreatifnya luar biasa tumbuh gitu kan. Dari potensi yang tadinya tidak ada artinya, akhirnya digali potensinya, dibangun, dibentuk sedemikian rupa sehingga sekarang menghasilkan sebuah wahana wisata air yang sangat mengagumkan kalau menurut saya gitu kan. Bahkan sampai terakhir kemarin Pak Wali Kota kita sampaikan informasi ini ke beliau dan beliau merespon sangat baik sampai beliau berkunjung lokasi, mengapresiasi dan juga membantu. Alhamdulillah gitu kan, Pak Wali sudah datang ke situ dan menurut Pak Wali yang disampaikan bahwa ini adalah potensi yang sangat luar biasa gitu kan, untuk pengembangan UMKM, untuk pengembangan wisata kuliner dan lain sebagainya. Nah, di samping dari itu, karena kawasan wilayah Kelurahan Gerem ini adalah kontur alamnya perbukitan, sudah pasti akan menghasilkan pemandangan-pemandangan alam atau perbukitan yang sangat eksotis kalau menurut saya ya, eksotis. Nah, terakhir itu kami mendapatkan informasi bahwa di atas itu tepatnya di lingkungan Cipede ya. Kalau dari secara geografis Cipede itu sudah masuk Kelurahan Pabean, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Tapi jalur yang kami buka kemarin itu adalah aksesnya dari Kelurahan Gerem. Jadi dari sebuah lingkungan yang bernama Watu Nyodong, kita buka trek, buka akses ke atas melalui ada beberapa rumah di lingkungan Gempol Kulon kalau tidak salah di Kelurahan Pabean yang konon katanya dulu pernah viral juga waktu Pak Wali Kota dan Pak Wakil pada saat sebelum pilkada datang ke situ memberikan bantuan. Nah, melalui kampung itu ternyata ada sebuah perbukitan yang sudah kondisinya terbuka
Dan sebenarnya perbukitan itu sudah sejak lama dijadikan untuk ajang anak-anak muda camping dan lain sebagainya. Nah, disitulah muncul gagasan bagaimana masyarakat ingin membuat sebuah camping ground, kawasan camping di situ dengan sentuhan-sentuhan estetika ya. Mungkin kita kasih foto booth, kita kasih ornamen-ornamen dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya hanya kawasan perbukitan kosong menjadi perbukitan yang banyak ininya, banyak ornamen-ornamen dan hiasan-hiasannya gitu, foto booth dan lain sebagainya. Penasaran jadinya ya. Iya. Jadi gini pemirsa, weh, kalian baik kita perpawali, pawali harus berkunjung jadi kok. Weh, engkau pawali tenang kita berkunjung. Jadi nanti rencana belum launching tadi ya, Bang ya? Belum. Wes, Sekarang kita sedang masih ya progresnya alhamdulillah sekarang kita masih pengembangan ya, membuka track, membuka jalur ke sana, dan kita juga sudah berkomunikasi dengan Bapeda, dengan DPUPR juga terkait pengembangan ke depan 2, 3 atau 4 tahun ke depan seperti apa. Tapi yang lebih penting lagi adalah masyarakat punya gagasan, punya keinginan, punya cita-cita di bulan Agustus besok bertepatan dengan HUT RI kita pengen launching. Kita pengen launching kawasan ekowisata Kelurahan Gerem. Tapi ini bukan Kelurahan Gerem ya, Kota Cilegon. Kota Cilegon. Kota Cilegon. Cuman hanya secara kebetulan akses dari Kelurahan Gerem, tapi ini adalah skalanya adalah skala Kota Cilegon. Mudah-mudahan dengan potensi alam yang sangat luar biasa, ternyata Cilegon itu bukan hanya kota industri kan, tapi ternyata kalau kita gali potensinya Cilegon bisa menjadi kota wisata menurut kami ya, karena sangat luar biasa potensi alam di Kota Cilegon gitu kan. Laut punya, situ punya, gitu kan, pegunungan kita punya, kurang apa lagi? Yang penting adalah bagaimana kita menggali potensi itu, gitu kan. Mungkin itu. Kan? Baik, ini saya pengen closing statement nih Pak Lurah. Kira-kira closing statement ini seperti apa, silakan. Tentang apa aja deh, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan khususnya kepada masyarakat di Kelurahan Gerem, ya. Mudah-mudahan masyarakat Kelurahan Gerem dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan, baik terkait potensi alam, keragaman budaya, kemudian potensi UMKM, kemudian juga kekompakan atau keguyuban masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan adanya potensi-potensi ini menjadikan warga masyarakat Gerem lebih bersemangat lagi, ya. Lebih bersemangat lagi dalam hal mengembangkan sumber daya manusianya. Karena punten, walaupun Kelurahan Gerem ini adalah sebagai daerah industri, tapi ya mungkin dengan kapasitas penerimaan tenaga kerja yang ada di industri ini terbatas, tidak mungkin juga mampu menampung seluruh warga masyarakat Gerem. Nah, untuk itu jangan sampai masyarakat Gerem hanya berpikir saya harus jadi karyawan di pabrik, enggak juga. Tapi adalah yang terpenting bagaimana kita supaya menggali potensi, kita bisa hidup, bisa maju dengan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Gerem. Yang terlebih adalah potensi alamnya yang bisa kita jadikan sebagai wahana atau tempat wisata di Kelurahan Gerem. Mudah-mudahan ini juga bisa ditunjang atau dibantu oleh pemerintah Kota Cilegon, Pak Wali, Pak Wakil. Kami mohon mudah-mudahan semangat warga masyarakat di Kelurahan Gerem ini, Bapak ikut mensupport, ikut membantu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Tugas TV, terima kasih Pak Lurah waktunya. Satu lagi nih saya minta nih komentarnya buat Tugas TV nih. Nah, gimana nih komentarnya, silakan. Apakah ada saran atau bagaimana, silakan. Oh iya. Ini komentarnya tadi closing statement sudah ada. Karena komentar buat Tugas TV. Terima kasih. Komentarnya yang pertama wow. Wow, karena jujur saya kaget kedatangan kayak ya. Gitu kan, dengan bawa kopi, saya pikir tadi cuma ngobrol-ngobrol biasa, ternyata sudah ada kamera dan lain sebagainya. Iya, gitu. saya gerebek langsung ya. Ini langsung digerebek, dan mudah-mudahan tidak menjadi satu kekecewaan ya buat teman-teman semua gitu kan. Inilah kondisi apa adanya Kelurahan Gerem. Terima kasih buat Lugas TV. Semoga Lugas TV ke depan lebih sukses, lebih maju. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat Tugas TV, tadi sudah kita sama-sama saksikan bincang-bincang dari Pak Lurah. Semua sudah terjawab. Saya gerebek langsung dan terjawab semua. Tidak ada yang tidak terjawab. Beres semuanya, clear. Dan nanti sama-sama kita lihat seperti apa sih ruangan di dalamnya dan fungsi-fungsinya, apakah berjalan atau memang ada yang terbengkalai. Baik sahabat Tugas TV, tadi kita udah ngobrol sedikit dengan Pak Lurah. Sekarang kita mau tahu dong ya, ruangan-ruangan apa aja yang ada di kelurahan ini. Ayo sama-sama, Pak Lurah silakan ditunjukkan apa Baik, ini ruang kerja Lurah.
Ini ruang kerja lurah. Nah, ini ruang kerja saya di dalam. Gila. Lagi ada tamu nih, orang ganteng seprovinsi Banten. Oke, terus di sini ada sekretaris. Ini ruang Pak Seklur, sekretaris lurah. Nah, ini kebetulan Pak Seklurnya tadi sudah keluar kayaknya. Iya. Oke, di sini. Nah, ini sebelah ini ruang staf. Oh, ini ruang staf Iya. nih, sahabat tugas TV yang tadi kita lewatin nih ruang staf. Ini ruang staf, ada Pak Usup sebagai staf PMKSOS dan itu Pak Sambilah kasih ini tata pemerintahan dan tibum. Sebelah sana ya. Ya, Pak Sambilah. Yang lagi sibuk, kita Lagi nggak bisa sibuk, ganggu ya. iya. Nah, ini ruangan 2 kasih nih di sini. Ini ruang lokasi. Iya. Di sini. Iya. Nah, ini sahabat tugas TV. Ya, ini ruang kasih PM Kesos. Kebetulan tadi sudah pamit keluar ke Bapeda, ada kepentingan ke Puskesmas, ke Basnas, dan ini Ibu PLT Kasih Ekbang. PLT Kasih Ekbang. Selamat sore, selamat sore ya Bu ya. Pada Iya, Kasih ini Ekbang. sahabat tugas TV. Iya. Ini ruangan. Ini sekretariat PPKM skala mikro Kelurahan Gerem. Ini PKM sekolah mikro ya. Ini sekretariat PPKM skala mikro, di mana kita melakukan pemantauan PPKM di setiap lingkungan dari sini. Dari sini. Biasanya di sini standby Pak Babin, Pak Polmas di sini kumpul semua biasanya standby dan data-datanya itu kita Di sini sudah ada semua. data perkembangan COVID di Kelurahan Gerem. Terus ini saya unik juga nih, dan sahabat tugas TV bisa lihat tuh. Nah ini dalam rangka memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat. Karena di atas itu adalah ruang aula, jadi setiap masyarakat yang akan melakukan kegiatan di Kelurahan Gerem pasti melalui jalan ini. Tuh, namanya 10 PHBS nya. Iya, di sini 10 PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Oh gitu. Jadi biar masyarakat hafal apa sih 10 PHBS itu gitu. Jadi di sini kita sosialisasikan. Di sini juga ada ruangannya ya, kantornya ya. Iya. Di sini ada kantornya juga. Ini ya itu ruang PKK itu. Kalau PKK karena memang aktivitasnya hanya 1 bulan sekali, jadi ya jarang ada yang beraktivitas di situ. Bisa lihat di depannya nih, sahabat tugas TV, ruang tunggunya. Nah ini ruang tunggunya. Ini ruangannya. Tuh. Ini kok nyala begini sampai malam apa gimana nih? Ya, sampai malam juga nyala, tapi kalau sore kita matikan. Oh, dari matikan tadi Iya. pelayanan nggak sampai malam kan? Enggak sampai malam. Ya. Jadi sore kita matikan. Ini ruang Nanti tunggunya, ini ruang parkirnya, dan ini tempat tadi kita masuk pertama. Itu kok di atas apa itu Pak? Aula. Aula ya? Aula. Oh di atas ada aulanya juga ternyata. Di atas ada aula. TV. Oke, jadi tadi itu semua kita sudah lewat. Jadi memang semua kondisi memang sudah ada yang pulangnya tadi ya? Ya, Ada ini yang udah keluar jam juga sore, ya? udah jam 3 soalnya. Oh iya udah jam 3 ya. Jadi semua sudah ada tupoksi-tupoksinya dan memang terisi semua, tidak ada yang kosong ruangan dari Kelurahan Gerem ini. Oke, Pak Lurah itu aja ya. Makasih banyak Pak Lurah ya. Ya, terima kasih. Ayo. Ya. Kita sama-sama lihat. Oke, itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Lurah dan Mama Yai. Jangan lupa saksikan terus acara-acara Lugas TV menarik lainnya, baik dalam bidang olahraga, baik dalam politik, maupun di dalam kesenian. Saya Wawi Firmansyah dan Mama Yai Uyat serta Pak Lurah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.